Berjerat Cinta Sang CEO bagian 16 karya Eser Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tidak terasa sudah 3 hari Airin dan Tommy berada di Pulau Lombok. Dan demi menyenangkan hati sang pujaan hati, Tommy merubah jadwal liburan mereka di pulau eksotis itu. Mereka akan tetap berada di Lombok untuk 4 hari ke depan. Airin tentu saja merasa sangat senang karena ia masih akan berada di Lombok hingga akhir pekan. Dengan begitu, Airin masih dapat menikmati keindahan Pulau Lombok dalam waktu yang cukup lama. Dan tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh gadis cantik itu untuk menjelajahi beberapa daerah di sana. Dan malam itu Tommy mengajaknya makan malam romantis berdua. Mereka makan malam romantis di tepi pantai ditemani ribuan bintang yang bergemelapan di atas langit. Malam itu cuaca sangat cerah. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi sesekali memainkan anak rambut Airin yang malam itu terlihat cantik dan anggun dengan balutan dress putih tulang. Riasan wajah yang sederhana dan tatanan rambut mode bun membuat semakin terpancar aura kecantikan gadis tinggi semampai itu. Tak hanya Tommy yang terkesima oleh kecantikan Airin, akan tetapi tamu hotel lain yang malam itu berada di tempat pun tak kalah takjub. Menyadari Airin sedang menjadi pusat perhatian banyak orang, Tommy berusaha membuat Airin tetap fokus dengan dirinya dengan terus mengajaknya berbincang-bincang. Tommy merasa sang gadis sedang diamati oleh beberapa pasang mata yang membuat dirinya menjadi tidak nyaman. Di tengah-tengah menikmati jamuan makan malam yang romantis, tiba-tiba Tommy bangkit dari tempat duduknya dan kemudian bersimpuh di samping kursi Airin, membuat Airin terkejut dan bingung dengan tingkah laku Tommy. Belum hilang rasa terkejutnya, Airin, "Will you marry me?" Dengan senyuman manis yang tersungging di bibirnya, Tommy menengadahkan tangannya yang memegang kotak kecil berisi cincin cantik bertatakan berlian. Sontak tingkah laku Tommy mengundang perhatian para tamu hotel lainnya yang malam itu sedang menyantap hidangan makan malam. Airin yang tidak menyangka Tommy akan melamarnya malam itu pun terlihat salah tingkah. "Tommy, apa yang kamu lakukan?" tanya Airin tersipu malu. "Aku ingin kamu menikah denganku. Apakah kamu bersedia?" sahut Tommy dengan bersungguh-sungguh. Airin pun tidak dapat menahan rasa haru. Ia hanya menganggukkan kepala tanpa berkata-kata. Momen inilah yang sudah ia tunggu lama sekali. Ketika sebuah hubungan akan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan, di mana mereka akan segera disatukan dalam ikatan yang suci. Dan tentu saja masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ikatan suci itu agar senantiasa terjaga dengan baik. Tommy tersenyum bahagia melihat sang kekasih bersedia menikah dengannya. Dengan wajah berbinar, Tommy kemudian menyematkan cincin cantik itu ke jari manis Airin diiringi kejutangan dan sorak-sorai orang-orang yang seolah turut merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan kedua pasangan itu. Mereka pun mendapatkan ucapan selamat dan tak jarang dari mereka juga mendoakan untuk mereka berdua. Tentu saja hal itu membuat Airin dan Tommy merasa bahagia. Senyum kebahagiaan terlihat jelas di wajah keduanya. "Terima kasih sayang," ucap Tommy sembari mencium kening Airin dengan lembut. "Aku berharap setelah ini kita akan segera bersatu dalam ikatan yang suci, kamu dan aku. Kita akan menjadi pasangan suami istri," kata Tommy sembari menggenggam tangan Airin erat. Airin tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. Mata gadis itu berbinar menahan rasa haru dan bahagia yang bercampur menjadi satu. Airin merasa menjadi gadis yang paling beruntung di dunia saat ini. Ia tidak hanya telah menemukan tambatan hati yang tulus mencintainya apa adanya,
Tidak peduli meski Airin pernah berada di titik paling rendah dalam hidupnya sekalipun, Tommy tidak pernah meninggalkannya. Dan Tommy menerima tak hanya kelebihannya saja, akan tetapi juga kekurangannya. Itu mengapa Airin merasa sangat beruntung memiliki Tommy sebagai pasangannya. Dan tiba-tiba ponsel Tommy berbunyi dan tak lama kemudian pria tampan itu meminta izin kepada Airin untuk menerima panggilan teleponnya. Dengan langkah terburu-buru Tommy meninggalkan Airin. Sementara itu Airin yang tidak terpengaruh oleh panggilan telepon Tommy terus melahap makanan yang tersaji di atas meja. Sekali gadis itu melepaskan pandangannya ke arah laut dan merasakan hembusan angin yang sesekali menerpa wajahnya. Tiba-tiba, "Selamat malam Kak Airin." Airin terkejut dan buru-buru menoleh ke arah suara. "Bisma?" Airin melihat Bisma tengah tersenyum manis kepadanya. "Ini makanan penutup pesanan Kak Airin. Boleh saya letakkan di sini ya Kak?" Sambungnya lagi sembari meletakkan beberapa makanan penutup yang ia pesan ke atas meja. "Oh iya, silakan. Kamu kerja shift malam juga?" tanya Airin yang merasa heran karena ia sering bertemu dengan Bisma belakangan ini. Bisma tersenyum. "Iya Kak, kebetulan malam ini saya dapat jatah shift malam." Airin hanya mengangguk-anggukkan kepala. "Selamat ya Kak." "Selamat." Airin mengerutkan dahi bingung dengan ucapan selamat dari Bisma. "Iya, selamat, karena malam ini kekasih Kak Airin melamar Kak Airin," kata Bisma. Bagaimana kamu tahu?" tanya Airin merasa heran. "Cincin yang dipakai Kak Airin?" saut Bisma sambil menunjuk cincin yang dikenakan Airin. Cincin yang disematkan Tommy ke jari manisnya untuk mengikat jalinan cinta mereka agar lebih erat. "Oh iya, terima kasih," ucap Airin sambil memandang cincinnya dengan perasaan bahagia. "Semoga Kak Airin senantiasa bahagia," kata Bisma lagi. "Amin, terima kasih ya." "Sepertinya Kak Airin sudah merasa yakin dengan pasangan Kak Airin," celetuk Bisma. "Maksudmu?" "Ya tentu saja, karena hubungan kita akan melangkah ke arah yang lebih baik, jadi harus yakin." "Ya, saya harap Kak Airin akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Jangan sampai Kak Airin salah memilih teman hidup, karena yang terlihat baik belum tentu baik." "Ya, terima kasih sudah diingatkan. Tapi maaf Bisma ya, bukannya Kak Airin tidak suka membicarakan mengenai pasangan Kak Airin atau apa yang akan Kak Airin lakukan selanjutnya dengan pasangan Kak Airin. Hanya saja, ini bukan kapasitas kamu untuk membicarakan semua ini. Kamu harus ingat, hubungan kita di sini tidak lebih dari Kak Airin sebagai tamu hotel dan kamu sebagai karyawan hotel. Jadi kamu harus tahu batasan juga. Tolong hargai Kak Airin juga sebagai tamu hotel," ucap Airin yang mulai jengah dengan sikap dan perilaku Bisma yang menurutnya sudah berlebihan terhadap dirinya. "Kak Airin menghargai kamu sebagai mantan rekan kerja Kak Airin dulu, dan Kak Airin menghormati kamu sebagai karyawan hotel di sini," sambung Airin lagi. Bisma terdiam. Meski begitu, pemuda itu terlihat kaget melihat reaksi Airin. Ya, belakangan ini Bisma menjadi lebih sering bertemu dengannya. Airin yang pada awalnya sangat antusias dapat bertemu kembali dengan Bisma, selalu memberi waktu untuk pemuda 20 tahun itu berbincang-bincang dengannya. Mereka pun semakin dekat dan akrab. Bisma tidak segan-segan membantu Airin di saat Airin membutuhkan bantuan. Tak jarang, Airin meminta Bisma untuk mengantarnya ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Dan Airin merasa sangat terbantu dengan keberadaan Bisma di hotel itu. Akan tetapi Airin merasa sikap Bisma terhadapnya mulai berlebihan. Bisma seringkali melontarkan komentar-komentar
yang berhubungan dengan dirinya dan Tommy. Airin tidak suka ketika Bisma mulai membicarakan sesuatu yang sifatnya privasi. Airin pun memilih untuk menjaga jarak dengan Bisma, karena Airin tidak ingin Bisma terlalu jauh masuk dalam kehidupan pribadinya. Airin tahu Bisma adalah orang yang baik, tapi Airin tidak ingin terjadi salah paham yang akan membuat hubungannya dengan Bisma maupun dengan Tommy menjadi tidak baik. Akan tetapi malam ini ia tidak dapat lagi bersabar dengan sikap dan perilaku Bisma. Airin terpaksa menegur Bisma dan berusaha memberitahu Bisma mengenai batasan yang harus Bisma jaga sebagai tamu hotel dan karyawan. Ini terakhir kali Kak Airin menegur sikap kamu yang menurut Kak Airin berlebihan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin kamu untuk sementara ini jangan menemui Kak Airin dengan alasan apapun. Tegas Airin membuat Bisma ciut nyali. Ya Kak, maaf kalau saya telah bersikap tidak profesional terhadap Kak Airin. Sekali lagi saya minta maaf. Selamat malam dan selamat menikmati hidangan yang kami sajikan. Dengan wajah menahan malu, Bisma kemudian meninggalkan Airin. Bersambung, selamat baca. Terima kasih.